Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 26 Juli 2022. Saya menyampaikan salam damai sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat kita baca pada malam ini dalam pertama Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Umat Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bisa dapat melihat bahwa ada begitu banyak kejadian yang terjadi di mana-mana. Di mana ada kecenderungan untuk orang terlibat di dalam perbuatan-perbuatan cabul di dalam hidup ini. Sebab orang berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan manusia di bumi ini. Tapi kita harus ingat bahwa roh percabulan itu bisa mendatangkan murka Tuhan atas kehidupan kita umat manusia. Kita pasti ingat dalam cerita kitab suci tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Kota itu mengalami murka Allah karena salah satu penyebab adalah bahwa negeri itu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan cabul. Ternyata bukan saja di Sodom dan Gomora yang hal itu terjadi. Tetapi hal itu telah memasuki hampir seantero dunia ini. Seolah-olah dia begitu mewabah dan merasuki kehidupan umat manusia di berbagai tempat di mana manusia itu hidup bersama-sama. Dan tidak lepas dari Korintus sebagai jemaat yang di dalamnya dipenuhi oleh rupa-rupa karunia. Kalau kita memperhatikan bagian kitab suci ini, ternyata Korintus sebagai kota di mana jemaat itu dipenuhi oleh banyak karunia,
ternyata juga dirasuki oleh roh percabulan di dalam kehidupan mereka. Dan bagi Rasul Paulus, roh percabulan ini sudah harus segera diputuskan mata rantainya. Dan salah satu cara untuk roh percabulan ini dapat dihentikan, diputuskan adalah dengan cara menjauhkan diri kita dari orang-orang yang memiliki kecenderungan percabulan di dalam kehidupan mereka. Nah, tentu kita akan bertanya, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah mungkin roh percabulan ini bisa dapat kita jauhkan di dalam kehidupan kita? Sementara kita sedang berada di dalam satu dunia yang sudah begitu maju dengan berbagai perkembangannya. Di dalamnya perkembangan dunia digital yang mempermudah setiap kita bisa terjebak dan terjerumus di dalam roh percabulan ini di dalam kehidupan kita. Bukankah dunia digital melalui akses internet telah menyediakan begitu banyak ruang untuk dapat dimasuki oleh setiap orang yang di dalamnya telah disediakan berbagai keadaan yang merasuki, bahkan lebih mendukung pertumbuhan roh percabulan ini untuk merasuki kehidupan umat manusia. Mulai dari anak-anak sampai dengan para orang tua. Karena itu, kalau kita perhatikan bacaan ini, khususnya pada ayat yang kedua, Rasul Paulus tadi dengan tegas mengingatkan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Kalau demikian, bagian firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa roh percabulan ini bisa dapat kita lepaskan di dalam kehidupan kita manakala kita berjuang dengan kuat untuk memutuskan relasi kita dengan roh percabulan yang dihadirkan di antaranya melalui akses internet, situs-situs yang menghadirkan berbagai keadaan yang membahayakan dan yang mendorong setiap orang terlibat di dalam roh percabulan ini di dalam kehidupan mereka. Sebab sadar atau tidak sadar, dunia digital melalui akses internet bisa sebagai pintu masuk untuk merasuki dan mempengaruhi pikiran dari setiap orang, baik itu generasi muda maupun generasi tua, untuk melibatkan dirinya di dalam tindakan-tindakan yang tidak berkenan di dalam hidupnya. Hal ini harus kita waspadai supaya kita tidak cacat dari segi moral di dalam kehidupan kita di dunia yang makin hari makin maju di dalam hidup ini. Dalam bacaan tadi dengan tegas Paulus menunjuk kepada perilaku moral yang tidak bertanggung jawab yang telah dihadirkan dalam diri orang-orang
yang ternyata melakukan percabulan terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Termasuk di dalamnya, yakni percabulan dengan istri ayahnya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, roh percabulan ini tentu makin hari makin begitu menguat di dalam kehidupan kita karena mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa dari dunia digital, dari akses internet. Kita berharap bahwa bersama-sama dengan keluarga kita terus berjuang untuk memutuskan relasi kita dari hal-hal yang sifatnya merusak kehidupan kita dari segi moral, supaya kita benar-benar memelihara kekudusan hidup kita di hadirat Tuhan. Kita harus ingat bahwa oleh karena dosa, Yesus Kristus telah menghampiri kita dan mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa kita dan keselamatan kita. Dengan demikian, tugas kita sebagai umat percaya adalah memelihara kekudusan hidup, supaya sungguh-sungguh kita terus berkelayakan di hadirat Tuhan. Ini harus kita kerjakan mulai hari ini, sebelum kita terlambat dan anak-anak kita, generasi baru kita terlambat dan makin jauh dirasuki oleh roh percabulan di dalam hidup ini. Kiranya roh Tuhan membantu kita, menolong kita untuk bisa dapat memutuskan mata rantai roh percabulan ini di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari dalam keluarga kita, juga di dalam relasi bersama di mana kita hidup dalam dunia milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Malam ini hamba terus berdoa untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Roh Kudus membantu supaya setiap kami benar-benar berjuang dalam tuntun Roh-Mu yang kudus untuk mampu menjauhkan diri kami dari perilaku-perilaku hidup yang kurang berkenan, yang membuat kami cacat moral dalam hidup ini. Tuhan tolong kami sekalian. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk orang-orang sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati umat-Mu, supaya biarlah di dalam pertolongan-Mu mereka bisa mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam.